Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pertama kali Ricis mendatangi rumah baru almarhum Papa. Kemarin belum sempat karena seperti yang mungkin teman-teman lihat di berita ya, nggak dapat sinyal waktu itu. Ricis lagi di Flores, lagi naik gunung tuh waktu itu. Dapat kabarnya jam 8 waktu NTT, berarti jam 7 Jakarta. Ya malam, 7 malam. Tuh, dari itu sudah selesai proses semua pemakaman. Iya, dan ternyata satu kota Flores, satu kota NTT, satu kota semuanya tuh timur tuh tahu semua, tapi mereka merahasiakan itu dari Ricis sampai akhirnya Ricis tahu sendiri dari grup WhatsApp. Itu bahkan ternyata teman-teman satu mobil aja udah tahu dari awal, justru karena mereka merahasiakan semuanya. Karena takutnya kalau lagi pada turun gunung dikasih tahu kabar itu, takutnya turunnya malah jadi panik, malah jadi takut kenapa-napa. Jadi mereka merahasiakan sampai akhirnya turun. Dan mau beli tiket malam kemarin nggak dapet karena dari Wairebo ke Labuan Bajonya aja butuh waktu 5 jam sampai 6 jam. Sementara baru keluar jam 8 malam. Jadi baru dapat tiketnya pagi ini. Alhamdulillah lancar perjalanannya sampai ke sini. Saat mengetahui hal itu diberitahukan oleh siapa, Cis? Waktu di Wairebo itu, Cis? Tidak ada, jadi Ricis taunya langsung dari handphone. Setelah 2 jam pindah lokasi baru dapat sinyal. Karena emang orang-orang satu kota semuanya tahu. Orang-orang satu mobil tahu, tapi mereka merahasiakan. Jadi taunya langsung dari grup WhatsApp family. Berarti kompak banget ya? Kompak itu dia, sampai Ricis nanya, kok bisa sih dirahasiain, gimana caranya? Sampai orang-orang yang di sana tuh ngejemput dari bawah ke atas puncak Wairebo itu cuman untuk mastiin, tolong ya kalau ketemu Ricis jangan kasih informasi apapun. Sampai bilang gitu, sampai aku baru ngerasa iya juga ya, tadi ada pendaki yang nanjak, senyumnya tuh kayak yang masih semangat banget gitu, ngasih senyum buat turunnya. Semangat ya turunnya, dikit lagi nih, dikit lagi. Kok nggak kayak biasanya orang-orang mendaki kayaknya nggak gini-gini amat. Ya dikasih alasan kenapa seru itu? Enggak, dan aku juga nggak ngeh kan, kirain ya cuman papasan biasa aja, taunya ternyata di balik itu ada yang disembunyikan gitu. Kalau boleh tahu itu di sana ada kerjaan atau mungkin apa? Di sana kebetulan dari waktu perjalanan Sumba ya, itu untuk mungkin menurut Ricis itu healing time kali ya, mau menenangkan diri, mau yang nggak ada alasan juga karena beberapa juga ada pekerjaan sedikit di sana, dan kita juga ada bakti sosial sama anak-anak di bagian timur. Kita ada bagi-bagi sembako, bagi-bagi buku untuk anak-anak kecil gitu sih, nggak ada urusan lainnya. Sebelumnya ada itu nggak sih mungkin firasat untuk? Kalau dibilang firasat sih Ricis nggak tahu tepatnya ya, cuman dari perjalanan pertama ke Sumba itu perasaannya tuh udah yang ini kenapa sih gitu, apalagi disambung waktu ke Ambon. Itu tuh di Ambon tuh udah yang semuanya bad feeling banget, tapi belum mikir kalau ada apa-apa di rumah, jadi masih belum mikir apa harus pulang ya, nggak pikir ke sana. Sampai akhirnya di hari Jumat dini hari ya, jam 1 pagi, mungkin bertepatan dengan berpulangnya Papa ya di harinya itu, Ricis itu ngalamin muntah-muntah, sakit kepala. Tapi kalau dibilang masuk angin sih enggak, karena perutnya juga nggak sakit, jadi yang sakit cuma kepalanya doang. Terus makan jam segitu belum ada makanan, dan nggak dapat obat juga, jadi baru dapat pagi. Terus ditawarin sama orang Wairebonya ini mau pulang atau mau lanjut. Ricis pikir kalau udah nyampe sini sayang nggak dilanjut, jadi mau nggak mau lanjut. Ternyata itu emang udah firasat buruk bahwa mungkin Allah minta Ricis pulang mungkin pagi itu gitu. Jadi sebelum keberangkatan sempat ketemu Papa atau sempat bicara apa mungkin? Sebelum keberangkatan sempat bertemu, bahkan Papa selalu berpesan, adek makan telur setengah matang, selalu. Setiap mau kemanapun, dari Ricis TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai detik ini, kalau mau kemana-mana pesannya adalah makan telur setengah matang biar sehat. Karena Papa tahu Ricis imunnya rendah kan, gampang sakit, jadi selalu dipesan makannya jangan telat, telur setengah matang gitu sih. Tahu kondisi Papa saat itu seperti apa? Masih sempat vlog juga loh teman-teman, jadi Papa sama tim Ricis masih sempat bagi-bagi THR, ya Allah masih yang happy banget gitu. Jadi Ricis pun ninggalin Papa pergi yang udah tenang gitu, karena oh Papa sehat. Karena kan kalau Ricis tahu di rumah ada yang sakit nggak mungkin pergi juga kan, jadi karena Papa dalam keadaan sehat, Ricis minta izin, dikasih izin, udah izin sama keluarga juga, akhirnya berangkat. Bisa mengetahui kabar tersebut gimana? Ya menurutnya Ana sedih dong pasti. Tapi yang pertama tuh kan aku di dalam mobil itu berempat, driver, tour leader, kakak Atika, editor, sama Ricis, berlima.
waktu 2 jam setelah pergi dari WRB dapat sinyal itu kan, sinyal Ricis ngadet-ngadet tuh mati hidup 2 kali. Hidup yang pertama itu chat belum dibaca semua, jadi baru baca yang grup family, tapi masih yang belum inti, baru innalillahi siapa nih yang meninggal. Scroll masuk lagi sinyalnya masuk semua. Aku masih bilang ke teman-teman, aku nggak apa-apa, tapi yang lain udah nangis, kayak ikut nangis gitu, wajar. Tapi kalian bertiga tegar ya sama teman-teman kayak sosok ayah itu. Nah, oke, kasih di Ricis gitu kan, terlihat tegar gitu. Memang udah harus atau seperti apa? Sebenarnya tegar itu karena kita lihat wafatnya papa tuh keadaannya baik. Itu yang menghibur hati kita, dan tadi saya bilang sama adik-adik, kita sedih sih, tapi satu sisi ada rasa bahagia juga. Betul. Bahagia karena papa meninggal di hari Jumat. Untuk muslim meninggal di hari Jumat, insya Allah sesuatu yang baik. Kemudian papa meninggal di hari Jumat, papa meninggal di bulan Syawal setelah bulan suci Ramadan. Artinya kemarin papa sudah kumpul komplit bersama dengan seluruh anggota keluarga. Papa udah kumpul sama anak-anak, udah kumpul sama cucu-cucu, kita udah saling maaf-maafan. Kemudian beberapa hari sebelum wafat, papa udah pulang kampung. Jadi 3 hari sebelum wafat, papa tuh pulang kampung untuk bertemu dengan keluarganya di kampung halamannya Di Brebes. Kemudian yang keempat, informasi ini baru saya dapat hari ini karena akhirnya banyak yang cerita. Ibu cerita beberapa hari sebelum wafat, papa juga minta sama ibu untuk dipotongkan kukunya yang nggak pernahnya. Jadi kukunya tuh udah rapi, udah bersih seperti itu. Kemudian ini juga menurut ceritanya ibu, papa juga sudah berpesan kepada keluarga-keluarganya dan orang-orang yang dipercaya untuk menyelesaikan beberapa urusannya yang belum selesai. Jadi sudah memberikan pesan untuk ada beberapa urusan yang tolong diselesaikan. Kemudian berikutnya yang membuat kita bahagia adalah papa dalam keadaan wafat yang mudah ya, kelihatannya mudah karena kita ya tidak merepotkan banyak orang, dalam keadaan mudah. Lalu insya Allah mudah-mudahan. Lalu papa dalam keadaan wafat yang karena saya Cindy ikut memandikan, kita lihat betul dengan mata kepala kita sendiri, dan yang memandikan jenazah juga ada yang mengatakan jenazahnya bersih sekali ya Mbak gitu. Jadi jenazahnya bersih, cerah, wajahnya seperti tidur. Dan kita kagetin, senyum papa, masya Allah. Wajahnya tuh tidur tenang gitu. Jadi saya mandi ini sedih ya, tapi ngeliat papa kok tidur tenang gitu. Kemudian yang membuat kita bahagia, alhamdulillah papa disolatkan oleh orang-orang yang salih insya Allah, oleh para penghafal Al-Quran yang banyak jumlahnya. Berikutnya papa dimakamkan di pemakaman orang-orang yang salih di samping masjid, yang banyak orang berziarah ke sini untuk datang kepada makam-makam para orang-orang salih, yang mudah-mudahan papa juga dapat doa dari situ. Tapi izin bertanya Kak, ini permintaan papa atau Saya lanjutkan dulu. Tadi barusan ketika kita kumpul di depan makamnya papa, ibu bilang ibu sedih tapi bahagia dengan akhir kehidupan papa yang seperti ini. Bahkan Cindy bilang Cindy juga mau meninggalnya kayak gini gitu ya Dek ya, meninggalnya kayak papa gimana Dek? Banyak santri, terus di samping masjid, di antara syekh-syekh, di antaranya ada Syekh Ali Jaber almarhum. Masya Allah, jadi pingin di sini juga gitu. Pingin wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik insya Allah. Jadi kita tuh juga malah iri dengan wafatnya papa gitu, karena kita nggak tahu kehidupan kita gimana akhirnya. Sementara papa tanda-tandanya, dan beberapa teman mengatakan, beberapa guru-guru kita SMS, WhatsApp mengatakan Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah dengan ciri-cirinya mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan baik. Jadi itu yang menghibur hati, makanya berterima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur dan seluruh jajaran pesantren Darul Quran yang telah mengizinkan ayah kami untuk dimakamkan di sini. Alhamdulillah suatu keberkahan bagi kami, dan tadi saya ingatkan pada adik-adik itu semua karena Al-Quran. Kalau tanpa Al-Quran nggak mungkin ini bisa terjadi gitu. Jadi keberkahan Al-Quran yang membuat akhirnya papa bisa didoakan oleh orang-orang yang salih insya Allah. Saya yakin sekali itu karena berkah Al-Quran. Insya Allah. Sebagai anak kesayangan almarhum, ada penyesalan nggak sih karena pas terakhir nggak ada Ricis lagi? Sedih pasti iya, menyesal karena kenapa justru di saat-saat terakhir tidak ada Ricis di dekat papa gitu, karena memang kalau dilihat ke belakang kan emang dekat banget sama aku kan, karena di rumah bareng-bareng, bahkan suka temenin aku bikin vlog, kadang suka nemenin ke mall juga bareng, cari belanjaan bareng-bareng gitu ya, untuk pelajaran ke depannya aja. Teman-teman sekalian, ini ada cerita ya. Tadi hari ini ada temannya papa bercerita kepada saya.
Jadi papa itu bercerita kepada temannya itu dan temannya menyampaikan pada Boki. Jadi papa ini kan memang biasanya tinggal di rumah saya beberapa waktu, tinggal di rumah Ricis, datang ke rumah Cindy. Tapi entah kenapa beberapa bulan terakhir ini papa memang tinggalnya maunya di rumah Ricis terus. Sampai saya bilang, Pak, ayo dong nginep di rumah Oki. Jadi papa tuh ke rumah saya beberapa bulan terakhir ini hanya cuman mengunjungi sebentar gitu, cuman 2 jam selesai gitu. Jadi papa berpesan kepada temannya mengatakan bahwa saya mau jagain anak saya yang bontot, mau tinggalnya sama anak saya yang bontot untuk ngejagain dia gitu. Jadi memang papa itu memang bercita-cita memang mau seterusnya tinggalnya sama Ricis gitu. Ya itu mungkin kebahagiaan dia ya bisa dekat sama anak bontotnya, karena papa kan selalu merasa bersalah tuh karena ngerasa nggak ngejagain Ricis. Sebenarnya papa nggak salah karena papa tinggal bekerja ya, papa bekerja di kota Batam yang belum selesai dan papa udah pensiun sehingga papa menyelesaikan segala urusan dan niatnya mau tinggalnya sama Ricis gitu. Makanya Ricis juga bilang semalam kita harus menunaikan permintaan papa atau keinginan papa. Jadi papa request sama Ricis, papa tuh suka berkebun kan? Iya. Berkebun. Jadi papa bilang papa nggak bilang apa-apa sih, cuman kita bertiga tuh udah mempersiapkan nanti kalau kita ada Ricis ada rezeki mau beli rumah kebun untuk kebunnya papa gitu. Insya Allah. Terus Ricis bilang aku tetap kalau ada rezeki tetap mau beli rumah yang ada kebunnya walaupun papa nggak ada, tapi itu kan permintaan papa. Insya Allah. Kebunnya kebun toge sih yang segini doang. Canda. Kayak gitu. Cukup menarik ketika kamu perjalanan turun dari gunung. Itu artinya dimudahkan juga kan? Mungkin itu hal yang biasa juga ditemukan oleh pendaki yang lain. Kadang bertemu dengan kucing atau bertemu dengan hewan lainnya. Cuman kalau misalnya kita cocokologi, emang si anjing tersebut menemani Ricis ketika dari benar-benar mau turun sampai ke bawah, dia menuntun jalan. Iya, dia menuntun jalan dan anjingnya tuh lebih cepat duluan, kayak seolah-olah ayo cepet dong jalannya gitu. Anjingnya chill banget segitu. Ada nggak ada mikir tanda apa nih gitu? Enggak sama sekali nggak kepikiran apapun di situ. Masih orang masih sempat bercanda, masih sempat berhenti dulu foto-foto, semuanya masih sempat, sama sekali nggak ada pikiran kemana-mana. Berapa lama sih tinggal sama Ricis? 2 bulan lebih ya, dari sebelum puasa, setelah puasa sampai kemarin setelah lebaran. Berarti kan terjalin kedekatan banget ya 2 bulan betul-betul ini kan. Ada pesan-pesan khususnya yang disampaikan papa buat Ricis pribadi? Anjingnya. Boki deh. Untuk kalian apa beda-beda? Kalau untuk papa ke Ricis waktu itu lulusin S1 kuliah, karena kan sempat kemarin berhenti, akhirnya melanjutkan setelah beberapa tahun, akhirnya setelah 7 tahun kita bisa menyelesaikan, alhamdulillah, berkat dosen-dosen, berkat bantuan Mbak Oki juga ngajarin terus, Ricis juga jadi harus ingat-ingat pelajaran lagi gitu, dan banyak hal-hal baru yang akhirnya yang udah lama ketutup, akhirnya kita buka buku lagi, belajar lagi. Karena kata papa, pendidikan itu paling penting. Jadi mau nanti Ricis terkenal apapun, yang paling penting pendidikan itu harus diselesaikan, katanya gitu. Dan kedua kakaknya dapat pesan bahwa menjaga sampai mendapatkan suami Bisa yang baik. aja. Gimana tuh? Ya gitu deh katanya. Semoga mendapatkan yang terbaik, yang bisa jaga, Amin. Karena kan yang tadi Mboki bilang, yuk pulang yuk. Karena kan tadi kan kata papa kan sedih karena tidak ada yang bisa menjaga, karena kan ditinggalkan Ricisnya. Papa kerja, Mboki sudah berkeluarga, Mbak Cindy berkeluarga, jadi Ricisnya nggak ada yang jaga. Padahal Ricis juga ada mbak, ada ibu juga di rumah gitu. Jadi takutnya nggak ada yang jaga. Jadi semoga dapat suami yang bisa menjaga ya. Ayo. Satu lagi nih, ada cerita nih, aku mau cerita. Bapak tolong dong, Pak. Tapi ini udah ada Cis. Ya, abis ini Kenapa? Udah ada yang untuk menjaga itu. Doain ya teman-teman ya. Maunya yang kayak gimana sih, Cis? Dah? Ini ada backsound nih, ada backsound. bentar ya. Jadi sebelum papa wafat ini kan kita bikin film bertiga kemarin. Oh ya. Judulnya Sister Lila, itu menceritakan kisah keseharian kita. Betul-betul real, hampir real lah, beberapa 90% hampir real lah, walaupun ada beberapa fiksi. Jadi papa menonton film kami bertiga dan papa itu nggak pernah nangis. Saya nggak pernah lihat papa nangis. Ria pernah nggak lihat papa nangis? Jarang. Hampir nggak pernah.
Saya nggak pernah ngeliat papa nangis, tapi ketika nonton film itu papa nangis. Jadi saya iseng bercanda, kan papa suka bercanda ya. Saya tanya, papa kenapa nangis? Papa bangga nggak punya anak kayak kita gitu. Terus papa bilang, bangga lah gitu. Jadi kalimat itu yang menghibur hati kita sih. Makanya selain saya mengucapkan kepada banyak orang yang telah membantu pemakaman papa, saya juga mengucapkan terima kasih pada adik-adik saya karena sudah memberikan yang terbaik untuk papa, sehingga papa merasa bangga dengan mereka-mereka ini. Mudah-mudahan itu bukan itu yang membuat kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan ya. Doanya mungkin saja kali ya yang menyampaikan doa. Ya, untuk teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya, atas doanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, banyak sekali yang datang mendoakan. Terima kasih untuk semuanya. Tolong doakan ayah kami, semoga Allah SWT mengampuni semua dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, ditempatkan di tempat yang terbaik, insya Allah. Amin amin rabbal alamin. Dan pesan kami untuk seluruh teman-teman yang masih punya orang tua, untuk senantiasa bakti sama orang tuanya. Orang tua punya batas.